Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rati Fauzia Azharo dengan NIM akhir 129. Saya Tisha Amita Rizatama dengan NIM akhir 113. Saya Hindia Marisa Inas dengan NIM akhir 141. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan penggunaan istilah international law dan law of nation. Untuk penggunaan istilah international law digunakan secara umum yang mencakup berbagai hukum global yang tidak hanya mengatur hubungan antar negara, melainkan individu, organisasi internasional, dan kerjasama antar perusahaan multinasional. Sedangkan untuk istilah law of nation digunakan lebih spesifik dan cakupannya lebih sedikit, yang hanya mengatur hubungan antar negara berdasarkan prinsip-prinsip hukum dan kebiasaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan unsur-unsur hukum internasional. A. Subjek hukum internasional. Subjek hukum merupakan pihak-pihak yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum internasional, seperti negara. Negara merupakan subjek utama dalam hukum internasional. Negara yang dimaksud ialah hanya negara yang berdaulat dan memiliki pemerintahan sendiri. Kemudian ada organisasi internasional yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah dengan pelanggaran hukum internasional. Organisasi yang dimaksud adalah organisasi yang memiliki keanggotaan secara global dengan tujuan yang bermanfaat untuk seperti PBB. Yang kedua, organisasi internasional bertujuan untuk menyelesaikan masalah dalam pelanggaran hukum internasional. Organisasi yang dimaksud adalah organisasi yang memiliki keanggotaan secara global dengan tujuan yang bersifat umum, seperti PBB, memiliki keanggotaan secara global dengan tujuan spesifik, seperti IMF, memiliki keanggotaan regional secara global seperti ASEAN, serta memiliki keanggotaan regional secara spesifik, seperti NAFTA. Yang ketiga ada Palang Merah Internasional. Merupakan subjek hukum dalam ruang lingkup terbatas. Kedudukannya di pemerintahan. Yang ketiga, Palang Merah Internasional. Merupakan subjek hukum dalam ruang lingkup terbatas. Kedudukannya dipertahankan oleh perjanjian dan konvensi Palang Merah. Yang keempat, Tahta Suci Vatikan. Tahta Suci Vatikan merupakan subjek hukum internasional yang ditandatangani oleh Fakta Lateran sendiri. Fakta Lateran sendiri adalah perjanjian antara Kerajaan Italia dan Tahta Suci Vatikan. Yang kelima, pemberontakan dalam pihak sengketa. Pemberontakan dalam pihak sengketa itu merupakan pemberontakan memperoleh kedudukan sebagai pihak sengketa dalam beberapa keadaan. Yang keenam, individu. Individu dalam perjanjian Versailles. Yang keenam, individu. Dalam perjanjian Versailles IG terdapat sejumlah pasal yang memberi kesempatan individu untuk mengajukan perkara secara internasional ke Mahkamah Arbitrase Internasional. Kemudian B. Sumber hukum internasional. Sumber hukum internasional ialah landasan hukum yang digunakan untuk membuat sebuah hukum, seperti 1. Traktat dan konvensi internasional. Yang kedua, kebiasaan internasional. Yang ketiga, prinsip-prinsip internasional. Yang keempat, keputusan pengadilan dan doktrin. Selanjutnya C. Asas-asas hukum internasional. Asas-asas hukum internasional adalah aspek penting yang perlu untuk mengerti dinamika hubungan antar negara. Seperti yang pertama, asas teritorial. Yang kedua, asas kebangsaan. Yang ketiga, asas bis in idem. Yang keempat, asas pacta sunt servanda. Yang kelima, asas ius cogens. Yang keenam, asas inviolability dan immunity. Saya akan menjelaskan mengenai perbedaan dari hukum internasional dan hukum nasional.
Perbedaan hukum internasional dan hukum nasional ada beberapa aspek. Yang pertama dari aspek subjek hukum. Subjek hukum utama hukum internasional adalah negara. Selain itu, organisasi internasional, individu dalam konteks tertentu, dan perusahaan multinasional juga dapat menjadi subjek hukum internasional. Subjek utamanya hukum nasional yaitu individu, badan hukum, dan negara dalam konteks tertentu. Yang kedua dari sumber hukum. Sumber hukum internasional adalah perjanjian internasional atau traktat, kebiasaan internasional, dan keputusan pengadilan internasional. Untuk sumber hukum nasional yaitu konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, jurisprudensi, dan kebiasaan hukum dalam konteks tertentu. Yang ketiga, dari wilayah pemberlakuan. Hukum internasional berlaku di tingkat internasional dan hukum nasional berlaku di dalam batas wilayah suatu negara. Yang keempat, dari mekanisme penegakan hukum. Hukum internasional bergantung pada prinsip resiprositas, tekanan politik, sanksi ekonomi, dan mekanisme penyelesaian sengketa internasional. Penegakannya seringkali lebih lemah dibandingkan hukum nasional. Sedangkan hukum nasional, penegakan hukum dilakukan oleh lembaga-lembaga negara, penegakannya umum lebih kuat dan terstruktur. Yang kelima, dari hierarki hukum. Hukum internasional tidak ada hierarki yang jelas antara berbagai sumber hukum internasional. Sedangkan hukum nasional biasanya terdapat hierarki yang jelas dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi, diikuti oleh undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya. Yang keenam, dari kedaulatan. Hukum internasional berjalan berdasarkan prinsip kedaulatan negara, di mana setiap negara memiliki hak untuk mengatur urusannya sendiri tanpa campur tangan negara lain. Sedangkan hukum nasional, negara memiliki kedaulatan penuh untuk membuat dan menegakkan hukum di dalam wilayahnya. Yang ketujuh, dari proses pembuatan hukum. Hukum internasional dibuat melalui negosiasi antar negara atau melalui praktik negara yang konsisten dan diakui sebagai hukum. Sedangkan hukum nasional dibuat oleh badan legislatif sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam konstitusi negara tersebut. Sekian penjelasan dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.